Baik, perkenalkan saya Indah Sukma dengan NIM 1813081004 dari program studi kimia. Jadi di sini kita akan membahas tentang tes awal praktikum biokimia tentang glikolisis sel ragi dan sel darah merah. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jadi jawabannya, glikolisis adalah jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Jadi glikolisis ini merupakan pemecahan di glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah ini pada produknya yang dihasilkan. Dalam sel ragi, produk yang dihasilkan itu berupa etanol dan CO2, sedangkan pada sel darah merah, produk yang dihasilkan itu asam laktat. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. Glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dan dalam tubuh manusia. Jadi, metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme dan sintesis anabolisme dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Kemudian metabolisme kedua itu ada metabolisme lemak, adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang ada di dalam usus. Kemudian yang ketiga ada metabolisme protein, merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein yang menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Penguraian atau katabolisme. Yang keempat ada metabolisme asam nukleat, yaitu di metabolisme asam nukleat itu terdapat sintesis dan degradasi DNA dan RNA. Nah, pada reaksi sintesis maupun degradasi memerlukan enzim untuk memfasilitasi peristiwa ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasilnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Oke, jadi jawabannya yang pertama itu, pada proses glikolisis, glukosa difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Nah, isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bifosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya aldosa memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh triosafosfat isomerase. Nah, gliseraldehid 3 fosfat berubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3 fosfat dihidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Nah, produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat bersinergi tinggi pada 1,3 bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya 3 fosfogliserat dirubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Kemudian enolase mengkatalisis dehidrasi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenolpirufat atau PEP. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat bersinergi rendah pada 2 fosfogliserat menjadi ikatan fosfat bersinergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Selanjutnya, pada saat
otot purik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi glyceraldehyde 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jadi, pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, sehingga total ATP yang dihasilkan itu 8 ATP secara keseluruhan. Kemudian soal nomor 5, pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan Otto-Lewithin, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jawabannya, penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis, yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometri VIVIS. Sedangkan pada penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara Otto-Lewithin, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas. Jadi sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometri VIVIS dengan panjang gelombang 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jadi, untuk menentukan kadar etanol, ini bisa kita menggunakan persamaan yang ada di layar slide ini, di mana absorbansi blanko dikurangi absorbansi uji, per absorbansi substrat dikurangi absorbansi uji, dikali 0,5, dikali 0,5/100, dan dikali 100/0,5. Kali 100/0,5 gram per desiliter. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 m molar Krebs-Rainer fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4. Jadi jawabannya untuk pembuatan KRP buffer dibuat dengan natrium klorida 1,5 molar dengan 87,66 gram natrium klorida dalam 1 liter Aquades. Kemudian pembuatan fosfat buffer pH 7,4 di mana pada campuran A itu ada 0,1 molar sodium dihidrogen fosfat dihidrat dengan berat 18,6 gram dalam 1 liter. Kemudian pada campuran B 0,1 molar sodium dihidrogen fosfat dihidrat dengan berat 17,8 gram dalam 1 liter. Nah, tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B. Diukur pH-nya sampai pH menuju 7,4. Kemudian KCl 0,5 molar dengan berat 5,6 gram KCl dalam 500 ml air Aquades itu ditambahkan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Jadi di masing-masing Erlenmeyer itu diberikan tanda. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Jadi di sini jawabannya, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Nah, untuk Erlenmeyer 1 itu sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif, atau sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Dan pada Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam percobaan pada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jadi fungsi pendiaman selama 15 menit ini bertujuan agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut. Berlangsung optimum. Maksudnya di sini berlangsung optimum. Jadi didiamkan selama 15 menit itu agar proses glikolisis itu berlangsung optimum dalam rentang waktu 15 menit. Kemudian soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah tersebut. Nah, tujuannya dilakukan pembilasan pada crucible dengan Aquades, yaitu agar larutan yang menempel pada crucible tersebut larut bersama Aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. Kemudian di soal nomor 11, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan piruvat? Jelaskan bagaimana jawabannya. Ini dimana karena pada proses glikolisis di dalam sel darah itu terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkan asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob maka yang dihasilkan itu adalah asam piruvat. Kita lanjut ke soal nomor 12, sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Nah, parameter-parameter yang diamati yaitu ada kadar glukosa dan kadar produk atau etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Kemudian nomor 13, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jadi jawabannya, penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk satu arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase sehingga mengintervensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut, yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, nama yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Kemudian nomor 14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Untuk glikolisis dalam sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Nah, pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Dididihkan dan ditambah larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Dan Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung di dalam campuran tersebut. Kemudian, untuk glikolisis sel darah merah, itu sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam hal ini tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, dan tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, dan tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Nah, setelah
terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 mili larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 mili, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 mili larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Folin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Nah, campuran ditambahkan dengan larutan N-Atungstat 10% dan asam sulfat 2,3 normal secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Nah, larutan disaring dan difiltrat, kemudian ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Folin-Wu. Nomor 15, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Nah, jawabannya pada glikolisis sel ragi, produk yang dihasilkan adalah etanol dan CO2, dan enzim yang berperan yaitu enzim piruvat karboksilase dan berfungsi menderkarboksilasi asam pirufat. Hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehid dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol dan alkohol. Pada glikolisis sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Oke, sekian 15 soal pembahasan tentang tes awal praktikum glikolisis sel ragi dan sel darah merah. Untuk penutup saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.